konversi baru IT. Apa? Dulu tau cari apa? Yang lain kayak bercanda Pak, bercanda. Kacang preti lah. Kilo, entah itu loh, Pak. Baik gasak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berbahagia. Selamat datang peserta seminar yang berbahagia dan juga tamu undangan kita, Bapak Arif Wahidin, pemimpin TV Aswa Indonesia. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung di Google Meet ini dalam acara seminar Linux Fundamental. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa dari SMK Negeri Lengel, sekaligus peserta magang di Aswa Indonesia. Saya di sini akan memandu jalannya acara ini dan Bapak atau Ibu yang berbahagia, dengan ucapan Bismillah, agenda seminar Linux Fundamental akan kita mulai. Sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber, yaitu Mas Bayu Ardian. Langsung saja kita mulai, yaitu penyampaian materi tentang perintah MKdir, perintah DP, perintah MV, dan perintah MM, dan serta cara instalasi diskop dan sebagainya. Langsung saja kita mulai, silakan Mas Bayu Ardian dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ardian Saputra. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Linux Fundamental. Linux Fundamental adalah software sistem operasi open source yang gratis untuk disebarluaskan di bawah lisensi GNU. Linux merupakan turunan dari Unix dan dapat bekerja pada berbagai macam perangkat keras komputer, mulai dari Intel x86 sampai dengan RISC. Dengan lisensi GNU, Anda dapat memperoleh program lengkap dengan kode sumbernya. Tidak hanya itu, Anda diberi hak untuk mengkopi sebanyak
Anda mau. Anda bahkan mengubah sumbernya, dan itu semua legal di bawah lisensi. Meskipun gratis, lisensi GNU memperbolehkan pihak yang ingin menarik biaya untuk penggandaan maupun pengiriman program. Sejarah Linux pada awalnya dibuat untuk seseorang mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Dulunya Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Linux versi 0.01 dikerjakan sekitar bulan Agustus 1991, kemudian pada tanggal 5 Oktober 1991. Linux mengumumkan versi resmi Linux, yaitu versi 0.02 yang hanya dapat menjalankan shell bash dan GCC. Saat ini Linux adalah sistem Unix yang sangat lengkap, bisa digunakan untuk jaringan, pengembangan software, dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari. Linux sekarang merupakan alternatif sistem operasi yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan sistem operasi komersial, misalnya Windows 9.x, NT 2000 ME. Linux merupakan perkembangan yang sangat cepat. Hal ini dapat dimungkinkan karena Linux dikembangkan oleh beragam kelompok orang. Keragaman ini termasuk tingkat pengetahuan, pengalaman, serta geografis agar kelompok ini dapat berkomunikasi dengan cepat dan efisien. Internet menjadi pilihan yang sangat tepat. Macam-macam jenis dan contoh Linux. Tahun 1994, kernel Linux 1.0 selesai dibuat oleh Linus Torvalds dan temannya. Dan Linus ingin hasil ciptaannya dihadiahkan untuk dunia, tapi masalahnya pada siapa dia harus memberikan. Nah, jawabannya adalah semua orang bisa mengembangkan Linux. Singkat cerita dari kernel buat Linus Torvalds. Inilah lahir 3 jenis varian Linux yang masih ada sampai saat ini sebagai hasil pengembangan dari kelompok yang ikut andil dalam pengembangan Linux berdasar kernel tahun 1991. Ada 3 distro besar yang masih ada sampai saat ini adalah Red Hat, SLS, Debian. Organisasi yang mengembangkan dan mendistribusikan Linux miliknya inilah yang disebut dengan distro Linux. Dari 3 distro besar tersebut muncul juga pengembang lain yang mengembangkan Linux sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya masing-masing berdasarkan kernel dari 3 distro besar tersebut. Maka jangan heran jika sekarang ada ratusan distro yang beredar resmi di internet dan mungkin ribuan distro di seluruh dunia yang hasil distronya hanya digunakan untuk kalangan tertentu. Banyak distro ini dikarenakan Linux bebas dikembangkan dan dibuat untuk tujuan yang spesifik oleh siapapun. Jadi jika kamu ada project, pilihlah distro Linux sesuai dengan kebutuhan projectmu. Pertama, instalasi Ubuntu 20.04 LTS di VirtualBox. Langkah-langkah instalasi. Pertama, download file isu Ubuntu di situs resminya atau bisa melalui link ini, https untuk download scope. Yang kedua, setelah proses download selesai, buka aplikasi VirtualBox dan buat project baru dengan mengklik ikon new. Ketiga, setelah itu diberi nama program dengan nama terserah. Untuk folder mesin, tipe dan versinya bisa dilihat di gambar berikut atau dibiarkan default saja. Setelah itu klik next. Keempat, kemudian ukuran memori, usahakan tetap di warna hijau, lalu klik next. Pilih create a virtual hard disk now dan klik create. Yang keenam,
tipe hard disknya kita pilih FDI, lalu klik next. Ketujuh, kemudian pilih dynamically allocated, lalu next. Yang ke-8, ukuran dan lokasi file biarkan default saja atau terserah teman-teman, kemudian klik creator. Yang ke-9, setelah itu masuk ke pengaturan dengan mengeklik ikon setting. Ke-10, pilih storage, lalu ke MPT, ke disk file. Yang ke-11, pilih file ISO Ubuntu yang sudah teman-teman unduh, kemudian open. Yang ke-12, jalankan program dengan mengklik start. Yang ke-13, pilih file ISO tadi. Ke-14, tunggu loading sampai selesai. 15, pilih bahasa Inggris lalu klik install Ubuntu. 16, untuk tata letak keyboard pilih Inggris atau terserah teman-teman. 17, pilih normal installation lalu continue. 18, pilih erase disk and install Ubuntu. Abaikan peringatan semua data akan terhapus karena kita menginstal di mesin virtual, lalu klik install now. Ke-19, langsung klik continue. 20, pilih kota Jakarta yang merupakan maskot negara Indonesia, lalu klik continue. 21, isi nama dan password yang akan digunakan untuk login. Yang kedua, tunggu proses selesai, ini membutuhkan waktu sangat lama. 23, klik restart now. 24, klik enter. 25, tunggu. 26, login menggunakan akun yang baru saja dibuat, klik pada nama akun tersebut. Masukkan password lalu enter. Yang ke-7, di bagian ini saya lewati, lalu klik skip. Yang ke-28, klik down. Yang ke-29, selesai dan berikutnya tampilan Ubuntu-nya. Saya akan tunjukkan video. Yang kedua, cara instalasi OS Debian di VirtualBox. Pastinya bagi kalian semua banyak yang kebingungan akan cara instalasi Debian ini. Sesekali pastinya pernah terpikir susah tidak sih cara instalasi OS Debian itu? Jawabannya adalah mudah. Mau tahu caranya? Yuk simak di bawah ini. Cara instalasi OS Debian 8 di VirtualBox. A. Buka aplikasi VirtualBox, kemudian buat sebuah mesin virtual baru dengan mengeklik tombol baru. B. Isikan nama sistem operasi yang akan diinstal Debian 8. Untuk tipenya pilih Linux karena kita akan menginstal Debian 8 64 bit. Untuk versinya pilih 64 bit. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini. Oke, kemudian kita akan menentukan ukuran memori virtualnya. Kita cukup menggunakan memori sebesar 1024 MB atau 512 MB saja. Kemudian klik lanjut. D. Kemudian kita akan masuk ke pembuatan hard disk virtual. Pilih create a virtual hard disk atau
lalu klik create. Selanjutnya kita akan masuk ke pemilihan tipe hard disk virtualnya, pilih FDI, lalu klik next. Kita akan disuruh untuk menentukan lokasi dan ukuran berkas. Untuk tahap ini kita biarkan saja karena secara default VirtualBox akan menentukan dengan ukuran hard disk yang disarankan adalah 8 GB, lalu klik create. Oke, pada tahapan ini kita sudah selesai membuat sebuah mesin virtual baru pada jendela utama VirtualBox. Klik pada Debian apa yang kita buat tadi, kemudian klik start mulai untuk memulai instalasi. Selanjutnya akan muncul kalian meminta kaset ISO Debian 8. Masukkan ISO Debian 8 tersebut. Setelah itu klik start. Selanjutnya akan muncul awal instalasi Debian 8, lalu pilih install dan tekan enter untuk memulai install. Kita akan dihadapkan ke tahap pemilihan bahasa yang digunakan, pilih Inggris. Tahapan selanjutnya kita akan menentukan lokasi kita sekarang. Karena lokasi kita di Indonesia, pilih Other Asia lalu Indonesia. Selanjutnya pada konfigurasi pilih Amerika English. Selanjutnya kita akan disuruh untuk mengisi hostname dan isilah dengan mengetikkan nama kamu atau nama lainnya, terserah. Setelah defaultnya akan terisi dengan nama Debian. Pada tahapan ini akan dicontohkan dengan nama, kemudian pilih continue. Selanjutnya kita akan disuruh untuk mengisi domain name dan istilah dengan mengetikkan nama kamu atau nama lainnya, terserah. Kemudian masukkan password rootnya, kemudian pilih continue. Setelah itu kita akan disuruh untuk mengulangi, silakan dimasukkan lalu pilih continue. Kemudian kita akan dibawa ke jendela setup users and passwords. Silakan diisi dengan sesuka hati kamu, bisa juga menggunakan nama. Setelah itu kita akan disuruh untuk memasukkan password untuk user yang kita buat tadi, silakan diisi dan pilih continue. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi waktu untuk Debian yang kita install tersebut. Silakan menyesuaikan dengan lokasi masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk ke partition disk, pilih Coited user entry disk lalu enter, lalu pilih hard disk yang terdeteksi, misalnya SCS13 8.6 GB atau Xbox hard disk, kemudian enter. Selanjutnya pilih pilihan yang terakhir lalu enter. Setelah itu pilih finish partitioning and read changes to disk lalu enter. Setelah itu akan muncul pertanyaan seperti with the changes to disk, lalu pilih yes. Pada tahapan ini proses instalasi untuk berjalan dan silakan tunggu beberapa menit. Setelah itu akan ada pertanyaan bahwa kita akan menginstal menggunakan satu DVD saja atau menambahkan DVD 2 dan DVD 3. Pada langkah ini kita cukup menggunakan satu DVD saja dan pilih no untuk melanjutkan. Selanjutnya pada user network mirror pilih no. Kemudian pada participator ini the pass usage survey pilih no. Selanjutnya akan muncul menu software selection. Pada tahapan ini kita pilih standar system utilities lalu enter. Selanjutnya silakan diinstal Groovebot Loader
dengan memilih yes pada finish the installation, pilih continue untuk menyelesaikan instalasi. Selanjutnya, proses menjalankan Debian Linux sudah dimulai setelah muncul menu login. Silakan login menggunakan username dan password yang kita buat tadi, lalu enter. Jika sukses maka akan tampil seperti ini. Sekarang saya akan menampilkan video instalasi Ubuntu. Ini dia apa tutorial tanah. Masih Windows 8.1 Pak. Ganti Linux Pak. Nggak apa-apa. Itu pakai Linux Pak. Abang diinstal ulang Pak. Nanti naon bisa.
tetap Windows dulu saat ngetem. Ya, ini apa nih? Saya kalau dia kurang ngomong itu bisa ditarik ini. Tarik ke bawah. Cuma apa-apa yang diangkat. Dibutuhkan yang punggungnya sakit. Sudah nggak pada begitu ya? Jadi nggak kuat ya. Jangan dipaksa. Masuk rumah sakit. Di fasilitas laptop komputer. Teman kau. Kamu kau. Untuk rumah nggak laptop kayaknya. Bandung. Mohon maaf kalau gak ada suara, soalnya ini gak tahu kenapa videonya tiba-tiba gak ada suaranya. Mohon maaf.
mungkin videonya sampai segini saja karena waktunya sudah hampir habis. Yang ketiga tentang Linux fundamental basic terminal. Keempat password root. Kelima struktur direktori. Keenam navigasi path. 7 absolute dan relative path. 8 perintah mkdir. 9 perintah dv. 10 perintah mf. 11 perintah rm. Baik, waktu akan saya berikan ke moderator. Silakan Mas moderator. Ya, mohon maaf kalau waktunya melebihi batas. Terima kasih untuk Mas Bayu untuk mengikuti seminar ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup itu.